فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. الرحمن الرحيم. Qala Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, wa mawani'ul irsi salasah. Penghalang-penghalang terbentuknya pewarisan itu ada 3. Al-awwal al-qatl. Yang pertama adalah pembunuhan. Faman qatala muwarrisah. Barang siapa membunuh orang yang akan memberikan warisan pada dia, au tasabbaba liqatlih, atau menyebabkan terbunuhnya orang itu bi ghairi haqq, tanpa alasan yang benar, fala yarisuh, maka dia tidak akan mewarisi dari orang itu. Baik. Sebagaimana di dalam kisah Israiliyat yang dinukilkan oleh jumhur ulama, yang boleh jadi ini memang terkait dengan itu, tentang firman Allah Ta'ala terkait dengan ucapan Nabi Musa itu, innallaha ya'murukum an tadbahul baqarah, sesungguhnya Allah merintahkan kalian untuk menyembelih seekor lembu betina, terkait dengan firman Allah Ta'ala, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha, dan ingatlah tatkala kalian membunuh suatu jiwa lalu kalian memperbincangkannya, atau iddara'tum, yaitu menyembunyikannya. Baik. Mas Ma'ruf dalam kisah Israiliyat, yaitu ada orang kaya yang dia tidak memiliki anak, dan ternyata diperkirakan nanti seluruh harta dia akan diwarisi oleh anak buah dia, anak dari saudaranya itu. Tapi anak dari saudaranya ini menunggu-nunggu, kenapa Pak Cik mati-mati sih? Nah, akhirnya dia bunuh Pak Ciknya itu, lalu kemudian orang yang terbunuh itu diletakkan di kampung sebelah. Akhirnya hampir terjadi perang saudara, karena yang di sini menuduh bahwasanya kampung sebelah itu yang membunuh. Baik, satu dosa mendatangkan dosa berikutnya, jadinya hampir membuat terjadi perang saudara. Nah, kata para ulama ketika membahas ini adalah masalah pewarisan itu. Akhirnya setelah terbukti anak inilah yang membunuh Pak Ciknya itu, maka Nabi Musa menetapkan dia bahkan mendapatkan kisos dan tidak mendapatkan warisan. Lalu para fuqaha mengatakan man ta'ajjala fi syai'in min ghairi awanihi hurrimah. Barang siapa ingin disegerakan mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, dia akan terhalangi dari itu. Dan ini menjadi kaidah para ulama, disebutkan Ibnul Qayyim dan lain-lain. Barang siapa bersegera untuk mencapai sesuatu sebelum waktunya, dia justru akan terhalangi dari perkara tersebut. Baik. Nah, diantaranya ini, dia ingin agar segera, na'udzubillah, mungkin membunuh bapaknya sendiri, seperti dalam cerita para raja itu, agar segera mewarisi tampuk kekuasaannya. Nah, secara syariat justru dia tidak berhak mendapatkan itu, karena si pembunuh tidak berhak. Baik. Walaupun kaidah ini juga disebutkan oleh para ulama di dalam masalah adab thalabil ilm, yang ingin bersegera tampil sebelum waktunya justru akan terhalangi, justru akan dijatuhkan. Barang siapa bersegera meninggikan diri sebelum waktunya ditinggikan, maka justru dia akan dijatuhkan. Baik. Kemudian walau bi ghairi qasd, walaupun dia tidak bermaksud untuk itu. Maksudnya apa? Tidak bermaksud untuk cari warisan, tapi dia sengaja membunuh. Mungkin ada case lain, karena dendam atau karena apa, bukan karena warisan. Sama saja, pembunuh dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka dia tidak berhak mendapatkan itu. Baik. Apalagi kalau memang niatnya ingin dapat warisan, lebih layak lagi untuk terhalangi. Oh, ini ada di sini ya. Oh, baik. Min bab, dari bab man ta'ajjala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Masuk dalam bab, memang babnya ini terkenal sekali kaidah ini. Barang siapa meminta disegerakan, ta'ajjala wazan tafa'ala bimana istaf'ala, yaitu ingin disegerakan mendapatkan sesuatu sebelum waktunya, utiba, dia dihukum bihirmanih, dengan terhalangi dari sesuatu itu. Allahul musta'an. Fi haqqil amid, ini untuk orang yang sengaja membunuh tanpa alasan yang benar.
Adapun kalau membunuh dengan alasan yang benar, yaitu apa? Min babil qisas, walaupun dari sisi yang lain ini adalah bagian dari ahli waris misalkan, atau dari orang yang akan dia warisi, nah ini lain karena apa? Dia membunuh dengan hak, atau apa? Dia jadi al-kujunya, al-kuju kan, yang bertugas sebagai pelaksana pembunuhan misalkan. Sini tak tahu bagaimana. Istilahnya apa ya? Punisan atau apalah, apa itu? Eksekutor ya, yang macam itu. Nah, dia memang tugas dia dari pemerintah untuk membunuh, untuk apa istilahnya, melaksanakan hukuman mati. Tapi entah bagaimana yang dihukum mati ini ternyata akan mewariskan harta untuk dia. Apakah boleh? Tetap boleh karena dia membunuhnya adalah dengan hak, bukan karena masalah yang tanpa hak. Wa min babi saddiz dzara'i'. Kata para ulama, ini juga masuk dalam bab menutup jalan. Menutup jalan untuk terjadinya pewarisan dengan cara yang haram. Karena kalau pintunya dibuka, nanti orang akan senang-senang. Oh, kita kasih sianid kok, biar segera mati itu datuk kita itu. Tak segera kasih warisan. Bapak kita sudah tunggu dia sampai bapak kita mati. Datuk kita tak mati-mati pula. Kita aja lah. Nah, tak boleh macam itu. Ingin segera membunuh datuknya biar dapat warisan. Ternyata datuknya memang umur panjang. Ya sabarlah kalian. Cari rezeki sendiri, jangan menggantungkan pada datuk. Fi haqqi ghairih, untuk orang yang lain. Li hadis Umar, berdasarkan hadis Umar radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna fi haqqi ghairih di sini? Boleh jadi maksudnya yang bukan dari keluarga tetapi ada kemungkinan dapat warisan dengan faktor lain barangkali atau apa. Yaqul, Rasulullah bersabda, laisa lil qatili syai'. Si pembunuh tidak mendapatkan sesuatu apapun, mendapatkan dengan lam, yaitu tidak dapat keuntungan apapun. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, Abdul Razak dan seterusnya, semuanya dari jalur Sa'id ibnu Sa'id, dari Amr ibn Shu'aib, dari Umar. Jelas jaraknya terlalu jauh, putus ini ya. Kata beliau di dalamnya ada keterputusan, tapi beliau didukung oleh Sa'id ibn Musayyab, sebagaimana diriwayatkan oleh Daruqutni dari jalan Yahya bin Sa'id dari Umar. Nah ini cuma Yahya bin Sa'idnya siapa di sini? Kalau Al-Ansari boleh sampai ke Sa'id ibn Musayyab kalau Ansari. Tapi di sini kesimpulan terakhir Al-Hafidz dalam At-Talkhisul Habir mengatakan sanadnya munqati. Ada penguat lain tak disebutkan. Tapi ma'ruf, ini para ulama mengatakan demikian. Mungkin ada sanad-sanad yang lain. Dikembali ke atas, rawahu Malikun fil Muwatta, diriwayatkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta. Oh, alam pembahasan cuma sampai sini sayangnya. Wasani ar-riqq. Yang kedua, yang menghalangi pewarisan adalah penghambaan. Apabila seorang ayah misalkan duitnya banyak, anaknya 7 misalkan, tapi satu anak ternyata ditangkap oleh orang kafir dan menjadi hamba sahaya, maka ini menyebabkan dia terputus dari hak mewarisi. Kasihan memang. Kenapa? Karena ar-riq itu bimanzilatil maut, kata para fuqaha. Hamba itu bagaikan penghambaan itu bagaikan kematian, dianggap sudah hilang dia. Karena boleh jadi orang kafir akan dengan senang saja untuk membunuh atau melenyapkan atau entah nanti menjual ke mana lagi, sehingga susah untuk mendapatkan warisan, maka dia tidak terhitung. Makanya disunnahkan, alam apakah tingkatnya wajib atau mustahab, apabila ada muslim yang tertangkap oleh musuh, diusahakan untuk ditebus agar dia merdeka lagi. Cuma anak yang tak tahu kesimpulannya mustahab atau wajib, tapi jelas minimalnya mustahab. Ayatnya banyak dalam Quran tentang pensyariatan untuk membebaskan hamba sahaya. Dalam hadis juga banyak. Fala yarisul abdu qaribah, maka si hamba sahaya ini tidak mewarisi dari sanak kerabat dia. Ya, statusnya putus dia, dianggap lenyap. Kasihan memang.
Li'annahu law warisa lakana li sayyidih. Karena apabila sampai dia mewarisi harta, nanti hartanya akan diambil oleh tuannya. Karena memang hamba sahaya tak berhak punya harta sendiri tanpa seizin tuannya. Memang keadaan hamba itu kasihan. Makanya Islam sangat menggalakkan pemerdekaan hamba sahaya. Wa kadzalikal mamluk la yuras. Demikian pula hamba sahaya tidak diwarisi. Misalkan anak itu punya duit banyak misalkan. Maka yang di seberang sana misalkan mungkin ayah dia atau saudara dia dan sebagainya, kalau berhak dapat warisan, maka mereka tidak berhak mendapatkan dari hamba sahaya ini. Apabila hamba sahaya ini mati, hartanya kembali ke tuan dia. Li'annahu la yamlik, karena dia pada asalnya memang tidak memiliki harta tanpa seizin tuan. Id annama lahu li sayyidih, karena harta dia memang milik tuannya. As-salih, sebab ketiga, ikhtilafuddin, perbezaan agama. Wa ya'ti bayanuhu fi hadisi Usamah insyaallah taala, dan akan datang penjelasannya di dalam hadis Usamah. Iya. Apa itu? La yatawarasu ahlul millataini syatta. Para pemilik dua agama yang berlainan tidak saling mewarisi. Yaitu kalau yang satu muslim, yang satu murtad, yang murtad tak dapat. Atau yang seperti itu, atau ayahnya mungkin agamanya Hindu, anaknya masuk Islam, anaknya ketika ayahnya mati, anaknya tak dapat. Tapi ketika masih hidup, masih boleh dia minta apa kepada anaknya, kepada ayahnya itu. Seperti teman saya dulu, siapa namanya ya, di Damat itu siapa? Yang Abdullah Hindi kan, yang punya bisnis genset itu, generator itu. Dia bilang ayah saya hartanya banyak. Nah, dia sangat sayang sama saya. Saya tahu kalau ayah saya mati saya tak dapat, yang dapat saudara yang lain. Tapi selama saya masih hidup, setiap kali saya minta dikasih ya, saya minta aja. Dana apapun untuk membangun apapun di Damat. Orangnya baik. Nah, sayangnya gensetnya sering kena serangan orang Husi, pecah, rusak dan seterusnya. Tapi orangnya sabar, orangnya baik. Kasihan. Baik. Untuk warisan tak dapat, tapi ketika masih hidup masih boleh minta apa ke ayahnya, dan ayahnya baik. Ayahnya memang orang tajir di mana itu? Di India. Mudah-mudahan dapat hidayah juga ayahnya. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.